Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Mudah-mudahan saja sudah apa ya, sudah gas melonnya di daerah Anda sudah terdistribusi dengan baik karena saya membaca setidaknya sampai kemarin itu masih banyak di daerah-daerah yang mengeluhkan itu. Bahkan kemudian ada kabar kabar baru juga ada yang ibu-ibu yang menjadi korban juga bukan semata-mata karena antrian gas melon, tapi dia mencari gas melon sampai kota-kota lain menggunakan kendaraan bermotor dan akhirnya dia sampai kecelakaan dan meninggal dunia juga. Ini sih saya kira orang-orang seperti ini ya kalau dalam Islam ini matinya syahid Mbak karena mereka ini kan berjuang untuk keluarganya ya mereka itu Betul. mencari nafkah berjuang Mhm. untuk keluarganya jadi insya Allah mereka husnul khotimah lah meninggalnya ya walaupun Mhm. tentu saja bukan berarti kemudian kita mengabaikan ada fakta-fakta itu ini nanti akan kita bahas, Mbak Agi. Tapi bersamaan dengan itu, nah ini kayaknya kita mesti meralat pernyataan-pernyataan kita sebelumnya soal Pak Jokowi yang beraninya cuma jago kandang mainnya di Jawa Tengah. Ternyata Pak Jokowi itu mainnya ke jauh juga ke UEA ya, Uni Emirat Arab gitu yang katanya jadi sohib banget gitu. Terus ini katanya dia jualan alpukat ke sana. Waduh, bersama dengan itu Ibu Mega diundang ke Roma ya. Hadir itu acara yang digelar oleh Paus ya, Mbak, kalau Ibu Mhm. Megawati itu Mhm. ya. Ini soal-soal gini menarik, Mhm. tapi ada juga pernyataan Nusron yang dia memastikan bahwa HGB, SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan dan SHM yang di kawasan Kohot itu semuanya Mhm. dibatalkan, gitu kan. Nusron Ya. menyatakan seperti itu ya. Dan bersamaan Mhm. itu juga ternyata Barreskrim itu sudah meningkatkan statusnya menjadi penyidikan dalam soal dugaan pemalsuan dokumen-dokumen SHGB dan SHM di Kohot itu. Sementara Arsennya ini benar-benar ngilang ya Mbak Agi karena dipanggil oleh Barreskrim pun dia nggak muncul gitu. Mhm. Iya, jadi Arsin ini ada bocoran dari penduduk setempat atau warga setempat begitu Mas Hmm. Hersu. Kan selama ini dicari dia kira-kira ada di mana. Kalau menurut penduduk itu masih ada di lokasi situ-situ juga Nggak begitu. di pagar laut itu mungkin bikin kayak villa gitu di atas enggak. Iya, jadi masih ada di desa tersebut begitu Hmm. ya. Bahkan ada yang mengatakan ya beberapa kali begitu ada di rumahnya begitu. Tapi terus Hmm. kemudian ada di lokasi yang lain, tapi dia nggak pergi kemana-mana. Sebetulnya dia ada di lokasi-lokasi situ-situ saja. Jadi Iyalah. warga setempat itu tahu begitu Mas Orang Hersu. seperti Arjen nggak mungkin kayak Harun Masiku lah bisa kabur ke sana sini gitu ya Mbak Agi. Iya, dan yang menarik ini gerakan-gerakan untuk menetralisir atau gerakan pembungkaman ini terus saja terjadi, terus berlangsung, Mas Hersu. Jadi, video-video yang memperlihatkan bagaimana masyarakat dikumpulkan di suatu lokasi, terus kemudian di situ ada tumpukan beras gitu, satu tempatnya begitu ya, mungkin sekitar 5 kilogram kalau melihat besarannya. Itu dibagikan kepada warga, begitu kepada nelayan sepertinya sih. Dan kemudian mereka disuruh berjanji begitu. Berjanji bersama-sama bahwa mereka akan membela PIK 2, mereka setuju PIK 2 dan kemudian mereka akan menolak kepada siapapun yang mereka yang menolak keberadaan dari PIK 2 begitu. Nelayan lontar bersatu. Nelayan lontar bersatu. Kami nelayan Desa Lontar. Kami nelayan Desa Lontar. Dengan ini menyatakan mendukung PIK 2 untuk kemajuan desa dan kami juga menolak dan akan melawan segala bentuk provokasi dari siapapun dan pihak manapun. Nelayan lontar bersatu. Nelayan lontar bersatu. Jadi ini betul-betul rakyat ya namanya namanya nelayan. Kita tahu nelayan itu di strata atau di apa namanya di kehidupan profesi atau pekerjaan di Indonesia itu berada di bawah, bahkan di Di bawah bawah petani ya petani Mbak ya. ya. Di Hmm. bawah petani. Jadi ini kan kalau nelayan juga sering disebut sebagai petani ikan. Kalau ini kan petani darat seperti itu. Nah, nelayan ini ada di bawah petani. Kenapa? Karena memang mereka ini sangat-sangat tergantung hidupnya kepada kebanyakan kan buruh.
Mayoritas nelayan itu adalah buruh. Mereka tidak memiliki jaring sendiri, tidak memiliki kapal sendiri, tidak bisa membeli solar sendiri begitu. Jadi semuanya tergantung kepada cukong. Dengan keadaan yang seperti itu, otomatis ketika ada orang yang memberikan sekedar beras, orang memberikan uang, memberikan pekerjaan, walaupun pekerjaan itu adalah apa ya, seperti kemarin itu akhirnya terungkap bahwa mereka yang berdemo, begitu masyarakat setempat yang berdemo menentang para aktivis yang datang ke sana dan juga menentang warga-warga. Padahal warga setempat juga yang kemudian warga ini menentang PIK 2, kemudian ada kontra warga yang disuruh berhadapan-hadapan, mereka akhirnya mengakui bahwa mereka dibayar 50.000 tiap orangnya. 50.000 itu sudah besar sekali Mas Hersu kalau untuk nelayan begitu. Karena seringkali mereka misalnya pergi ke laut pun belum tentu mereka akan memperoleh pendapatan. Apalagi dengan situasi sekarang, kalau teman-teman yang ada di apa namanya, yang ada di pesisir, yang tahu keadaan laut pasti tahu bahwa mulai bulan Berber gitu ya, September, Oktober, November, Desember, dan mungkin sampai dengan Maret nanti adalah angin musim barat. Angin musim barat ini di mana ombak laut itu sangat besar begitu. Terus kemudian hujan badai itu terjadi siang dan malam. Nah, itu biasanya nelayan hanya bisa di bagian pantai-pantai saja mereka menjaring tanpa perahu. Kalau seandainya harus ke tengah begitu ya, lebih ke tengah lagi, itu mereka harus memakai perahu yang lebih besar dengan mesin yang lebih besar. Biasanya memang mereka panen ke laut begitu ya, mendapatkan ikan yang lebih banyak itu pada musim timur, angin timur di mana cuaca cerah, tidak hujan, tidak badai, sehingga kehidupan nelayan ini akhirnya ya dalam 1 tahun mereka mungkin produktif hanya sekitar 6 bulan. Itu pun tidak seluruhnya 6 bulan mereka bisa produktif begitu. Itulah situasi yang dimanfaatkan oleh apa ya, para cukong begitu Mas Ya. Hersu. Oke, kita mau ngomongin itu atau kita mana? Sebenarnya fokus kita apa nih sekarang selain di soal pagar Iya, laut iya. ini? Iya, mungkin yang menarik kita update saja ya, karena para pemirsa kita mengatakan bahwa ini soal PIK ini, apa namanya, soal pagar laut ini kemudian agak ditinggalkan setelah banyak kisruh gitu, Oh berita enggak, soal kita udah mulai gas balik lagi melon, kok. Ya kemarin memang begitu sempat kan, sempat karena itu memang ramai banget soal bagaimanapun juga itu gas soal yang melon. penting juga ya soal gas melon. Tapi pagar laut Betul. nggak ditinggalkan kok. Tetap kita akan Tidak bahas. ditinggalkan. Iya, kita tetap jaga isu Hmm. itu, tetap kita ketahui. Mungkin besok kita bisa bahas itu lebih dalam, Mas Hirsu. Hmm. Karena perkembangannya juga memang sudah lebih banyak. Tapi kalau update untuk sekarang, yaitu pernyataan Nusron itu Hmm. penting sekali, bahwa sebelumnya orang selalu bertanya bahwa apakah hanya 50 saja, sementara Hmm. semuanya jumlahnya berapa? 263 ya, HGB, Hmm. SHM Hmm. apa dan sebagainya itu. Lalu yang lainnya bagaimana? Dan ternyata sekarang keluar pernyataan tersebut bahwa Ya. semua itu akan Ya, akan batalkan dicabut. dan ada juga Gitu. pernyataan dia yang sebenarnya cukup menarik itu ketika dia kemarin lusa ya berkunjung ke mana ke Bekasi tapi memang tenggelam dengan Ya. soal berita ini soal berita antrian gas melon memang betul itu harus Betul. kita akui tapi ada pernyataan di Bekasi yang dia nyatakan bahwa ini kan dia nggak mungkin kata dia pemainnya dalam pemalsuan semacam ini dan manipulasi SHGB, SHM itu kata dia nggak mungkin itu kalau dilakukan oleh pejabat rendahan karena kata dia itu ya itu kan yang punya akses ke itu aksesnya berupa password ya mungkin ya ke situ ya Mbak ke sistemnya itu kata dia itu paling rendah itu kepala kantor pertanahan sampai sampai tingkat atas itu ya bisa dirjen, sekjen bahkan menteri. Nah ini kan pernyataan Nusron ini membuat kita tanda tanya nih ada apa ini kok dia memberikan itu kan asosiatif banget Mbak dengan pernyataan semacam itu ya. Jadi ini menarik apa yang dilakukan oleh Nusron dan kita mesti mengingatkan bahwa soal ini, soal mafia tanah ini kan pemainnya pemain besar-besar semua gitu. Itu udah jadi rahasia umum dan dari satu Betul. menteri ke menteri lainnya itu nggak pernah bisa membereskan soal mafia tanah itu. Bahkan karena namanya mafia karena melibatkan juga para pegawai pegawai ATR BPN juga dan Nusron berjanji dia menyatakan bahwa nanti kalau terbukti untuk itu kami sendiri yang akan membawa mereka ke penegak hukum kan begitu itu pernyataan Nusron. Ya, betul. Ini sama dengan pernyataan dari Pak Susno Duhaji ya, mantan Hmm. Kabar Eskrim, yang dia mengatakan kalau seandainya sekarang di kantor pertanahan, kepala kantor pertanahan itu yang kena, Hmm. dia memutuskan itu harusnya itu di atasnya setingkat itu juga
kena begitu. Kena ya. Jadi mereka iya, jadi Ya pasti ini provinsi lah tidak ya, jelas. dinas provinsi yang harus kena ya, kepala kantor Betul. ya Jadi provinsi. kalau misalnya itu dirjen, makanya setingkat dirjen diketahui bahwa dia ini Hmm. menterinya juga harus kena begitu. Jadi tidak mungkin itu setingkat di atasnya itu tidak mengetahui begitu Mas Hersu. Hmm. Jadi dalam hal ini ya mungkin kalau saya melihat sih Nusron ini bertindak hati-hati begitu ya, bertindak hati-hati karena ini kan menyangkut kebijakan dari presiden yang terdahulu dan kita tahu ini banyak sekali yang kena begitu. Jadi kalau seandainya sekarang ingin diminimalisir begitu masih baru kepala desa Kohot begitu Arsin begitu yang dipanggil begitu ya kita lihat ini sampai kemana karena kalau Arsin ini artinya dia berhubungan Arsin ini sekarang apa warga itu mengatakan bahwa terbongkar Mas Said dia sebelumnya adalah bank keliling begitu jadi orang yang seperti meminjam Rentenir lah ini ya. rentenir begitu ya meminjamkan dengan biasanya kalau bank keliling itu kan bunga tinggi begitu ya dan kemudian juga ada dugaan tapi kita juga melihatnya ini sepertinya memang seperti itu kejadiannya bahwa dia bisa menjadi kepala desa karena ketika itu memang apa antara petahana dengan yang baru yaitu Arsin gitu calon kepala desa di Kohot ini itu kencang sekali kuat sekali gesekannya begitu dalam pemilihan dan akhirnya terpilihlah Arsin gitu dan siapa yang ada di belakang Arsin, nah itu diduga ini adalah mereka yang memiliki pagar laut tersebut, gitu. Jadi para cukong tersebut, begitu. Jadi kalau seandainya Arsin ini kepala desa ini diperiksa, begitu, ya, tentu hubungannya adalah kepada yang pemilik yang menyuplai bambu kepada mereka yang membuat pagar laut, karena kesemuanya sudah sangat jelas sebetulnya terbukti bagaimana dia memerintahkan orang-orang yang melakukan pemagaran laut itu, mereka dia ada di tempat videonya sudah tersebar kemana-mana, dia memerintahkan dan kemudian ada orang yang mengatakan, oh Pak Lurah, rupanya kepala desa disebut juga sebagai Lurah, oh Pak Lurah datang inspeksi seperti itu. Jadi bukti-bukti ini sebetulnya sudah Iya. sangat-sangat kuat. Tapi ini dipastikan kalau kalau dibatalkan yang 263 SHGB dan SHGB dan SHM itu kan berarti sekarang kan yang dibatalkan kan punya punya Agung Sedayu Group, Mbak, sudah yang punya itu. Jadi pasti mereka juga tidak akan tinggal diam loh. Ini jadi mulai mulai nginjak ranjau ini Nusrat. Mari kita lihat perkembangannya seperti apa ya. Oke, kita Ya, pasti. Pasti, balik ke pasti soal. Mas Ersu, sedikit saja. Karena memang ini kan mereka kan ingin membangun sebuah pemukiman. Hmm. Pemukiman yang istilahnya kalau Pak Said Didu bilang, misalnya dibelinya hanya beberapa puluh ribu saja, atau ini per meternya begitu ya. Sementara nanti kalau dijualnya itu sampai puluhan juta, bahkan Ya, ratusan juta. Dan 900 T kemudian lah diperkirakan keuntungannya dia di sana itu. iya, Jadi, keuntungannya ini triliunan dan ini ternyata tidak hanya kemarin kita sudah beritakan ya bahwa dari Antoni Salim ini ingin membuat sebuah kota baru namanya Kota Baru Pantura dan anak perusahaan dari Grup Salim yang akan membangun adalah Tangerang International City. Tapi ternyata di bagian daratnya dan juga di bagian lautnya tersebut sekarang terungkap bahwa Aguan ini juga hendak membuat sebuah kota begitu Mas Heru sebuah pantai sendiri, tempat wisata sendiri, di mana di situ nanti ditawarkan orang bisa memiliki kapal-kapal mereka sendiri, mereka dapat berlayar antar pulau, mereka dapat bahkan juga menjanjikan bahwa nanti akan dapat ke negara lain begitu. Ini prosesnya seperti apa ya begitu ya? Ketika dari pelabuhan ke pelabuhan itu bisa diiming-imingannya begitu, dipromosikannya begitulah ya ya, bahwa ini mereka akan dapat yang membeli properti di situ mereka akan dapat bebas begitu apa namanya mereka dapat bebas kemana-mana begitu aksesnya begitu. oke. Oke, kembali ke laptop, Mbak Agi. Oke. Ya, mari kita omongin ini apa dari mana kita mau mulainya ini soal. Mungkin ini Mas Ersu kabar tentang korban yang ternyata Oh, setelah oke. Hmm. pada hari ya setelah pada hari Rabu itu sudah pada hari Selasa ya itu sudah dibatalkan begitu oleh Pak Prabowo kan soal pengecer yang tadinya tidak bisa menjual sendiri tidak bisa menjual gas melon tapi kemudian mereka sekarang sudah bisa tapi itu sudah terlanjur Mas Ersu untuk proses kemudian normal kembali keadaannya seperti semula begitu ya itu kan perlu proses nanti dari agennya, dari pangkalan, pengiriman gitu. Seandainya satu pangkalan saja itu di bawahnya ada berapa
20 atau pengecer gitu yang mereka suplai, itu tentu mereka akan datangkan satu-satu. Dalam satu hari mereka baru bisa melayani berapa pengecer gitu. Jadi sangat wajar kalau sekarang kemudian kita lihat banyak sekali keluhan di banyak daerah itu belum normal kembali, masih langka begitu. Nah, ini kemudian kita apa namanya? Sangat-sangat prihatin ya, sedih begitu melihat ketika kemudian ada seorang ibu, ini warga Demak begitu yang ketika dia mencari-cari gas melon itu di Demak sudah tidak ada di berbagai pangkalan dan dia membawa gas melon dengan motornya begitu dengan ini penjual Botol somai. kosongnya ini ya. Betul, dan kemudian dia sampai mencari ke kabupaten lain begitu, sampai mencari ke Grobogan, dari Demak ke Grobogan, dan kemudian ini kejadiannya di kilometer 34,9, jadi sekitar di kilometer 35. Ini rupanya jalan penghubung kabupaten begitu Mas Hersu, karena di jalan raya Demak Grobogan tersebut begitu. Iya, jadi peristiwanya ibu tersebut mungkin karena itu tadi ya, mencari di daerah Demak tidak ada, kemudian mencari ke daerah Grobogan juga tidak ada dengan membawa dua tabung kosong, dan mirisnya ketika terjadi keadaan seperti itu kecelakaan di mana dia terserempet oleh sebuah truk dan di jalan raya tepatnya sih jalan raya Semarang Purwodadi ya. Hmm. Dan kemudian sempat terseret itu 30 meter kabarnya demikian Mas Hersu. Jadi ini sedih banget. eh, eh, Dia adalah pejuang ya, pejuang keluarga, berjualan somai. Menurut suaminya itu ya itu tadi karena memang susah sekali mencari apa gas melon 3 kilogram tersebut, dan itu tidak hanya di satu tempat, di banyak tempat dia sudah berkeliling. Ini tragedi yang ada di Jawa Tengah begitu. Sementara tragedi lain lagi begitu dikabarkan bahwa ada pedagang kelontong itu di warung kelontong begitu ya di Pontianak itu yang diri, dan dugaan dari tetangganya, setidaknya ada dua tetangganya begitu yang ketika diwawancara oleh media itu eh, menyatakan begitu bahwa diduga dia stres akibat tidak mendapatkan jatah gas LPG 3 kilogram untuk dijual. Jadi ini seorang bapak lelaki ini, dan dia selain menjual barang-barang kelontong sehari-hari begitu dia menjual tabung gas tersebut. Tapi yang paling laku kabarnya memang tabung gasnya, dan dia sudah mengeluh kepada tetangga, kedua orang tetangganya tersebut bahwa dia apa namanya dia depresi begitu karena dia tidak berhasil mendapatkan tabung tersebut selama beberapa hari. Nah, inilah yang kemudian diduga oleh tetangganya dia mengalami stres begitu dan akhirnya gantung diri. Kita masih belum mendapatkan konfirmasi begitu ya karena ini masih diselidiki oleh Polsek Pontianak Selatan yang membenarkan bahwa ada yang gantung diri, tapi soal bahwa kepastian bahwa karena stres atau depresi terkait kesulitan ekonomi tidak berhasil mendapatkan tabung 3 kilogram tersebut sampai sekarang masih sedang diselidiki begitu Mas Hirsu. Tapi Ya. artinya dalam hal ini ternyata ya keputusan yang ini sangat mendasar soal tabung gas tersebut ya. Ini soal perut, begitu juga banyak sekali UKM yang tergantung oleh ini itu ternyata dampaknya memang sangat-sangat besar. Dan Hmm. yang disoroti lagi salah satunya adalah kemarin Gibran akhirnya ini datang ke Pangkalan gitu, ke Pangkalan Setelah gas yang ada. diputuskan ini ya, setelah diputuskan dibolehkan lagi pengecer menjual gitu. Betul. Padahal kalau nggak salah, Bahlil waktu dia jumpa pers di kantornya pada hari Senin itu kan dia katanya sudah mendapatkan semacam apa arahan gitu ya dari wakil presiden ya. Betul. Nah, padahal ketika Bahlil mengatakan bahwa dirinya diwanti-wanti oleh Gibran Hmm. soal pelaksanaan kebijakan Hmm. dari internal ISDM tersebut, Hmm. begitu dia tidak mengatakan bahwa mendapatkan arahan dari presiden, tapi mendapatkan arahan dari Wapres, yaitu dari Gibran. Nah, pada saat itu Prabowo belum belum bereaksi begitu Mas Hersu, dan belum ada itu kan masih hari Senin ya, belum ada rapat dengan anggota DPR juga begitu. Jadi itulah yang kemudian membuat pertanyaan banyak pihak begitu bahwa ini nuansanya kok Bahlil ini lebih mendengarkan kepada pihak lain gitu. Dia harusnya kan tegak lurus kepada Prabowo begitu. Hmm. Sementara kita tahu Bahlil ini memang ya bisa
diduga kuat dan banyak sekali yang yakin, kita juga yakin ini adalah orang titipan dari Jokowi begitu kan, karena sebelumnya dulu juga untuk Jokowi 3 periode dan sebagainya, ini kan memang Bahlil yang sangat kuat begitu jadi Hmm. promotornya. Jadi ya sekarang ini ketika kemarin Gibran gitu mendatangi pangkalan tersebut, kita bisa melihat videonya dulu leh. Mungkin teman-teman ini bisa memberikan tanggapan, reaksi begitu nanti di komen, melihat apa yang dilakukan Gibran di tempat pangkalan tersebut. Ya, itu tadi Mas Ersu. Akhirnya apa yang dilakukan Gibran? Dia hanya berdiri saja, kemudian tidak ada tanya jawab, tidak ada dialog begitu ya. Bahkan terlihat seperti bingung begitu ya. Ini menimbulkan banyak sekali komentar gitu. Seperti misalnya soal plonga-plongo begitu kok nggak ada tanya jawab, ada yang mengatakan El Plongo gitu. Nggak usah banyak gimmick. Gue kemarin lapor ke WA Mas Wapres, boro-boro terkirim gitu. Padahal benar-benar penting yang gue laporin. Jadi ini dianggap sebagai gimmick saja karena memang di situ tidak ada arahan, tidak ada diskusi dengan warga, tidak Dan mendengar. sebenarnya dan itu udah berkurang belum seperti nggak seperti sebelumnya. Coba kalau datang itu pas waktu rame antri kayak gitu kan, ya Mbak ya gitu itu baru seru tuh. Kalau kemarin kan Pak Prabowo udah memutuskan untuk dikembalikan lagi ke pengecer. Jadi emosi orang meskipun masih belum kebagian itu masih udah mulai turun gitu, nggak seperti kemarin. Kalau nggak dijamin mungkin terjadi lebih parah dari kayak Bahlil ketika dimaki-maki oleh warga Betul. Iya, di dan Tangerang Selatan akhirnya ya. kita tahu. Hmm. Kita tahu bahwa apa yang dikerjakan Gibran ini kan lebih banyak untuk kepentingan konten, Mas Hersu. Iya. Soalnya orang-orang kan dari kemarin bertanya, kemana ini Wapres, kemana Wapres, gitu kan? Kalau Seharusnya untuk konten kan bagus banget ya dia berdiri di antrian gitu atau dia ikut antri bawa dua kiri kanan gitu kan akan bagus banget itu. atau dia yang membagi-bagikan begitu ya. Iya. Iya, jadi ini memang apa ya, sama seperti yang makan bergizi gratis MBG itu kan untuk keperluan konten. Jadi terlihat apa sih kerjanya begitu. Nah, sementara yang ini mungkin ingin ingin seperti itu. Kalau yang MBG dia masih bisa tanya jawab dengan anak-anak SD, Masih SMP, SMA bisa gitu. bukain saset sambelnya gitu ya. Iya, masih bukain saset sambelnya. Tapi ini saat ini kan, walaupun orang sudah bisa mendapatkan gas melon, tapi keadaan orang yang sebelumnya hari-hari sebelumnya mereka antri dan baru sekarang bisa mendapatkan gas melon itu dalam keadaan masih panas, Mas Hersu. Banyak sekali yang apa namanya perlu mengeluarkan unek-unek karena di tempat lain masih seperti itu, masih terjadi ketegangan gitu. Karena tidak semuanya kemudian bisa mendapatkan, yaitu tadi masih masa pemulihan gitu. Ini wajar sekali kalau kemudian eh, di akun sekretariat ini ya, sekretariat wakil presiden di YouTube gitu banyak sekali. Eh, ini misalnya hanya meninjau doang, apakah ada statement dari beliau begitu? Kemudian apa solusinya dari Wapres ini? Cuma melihat-lihat kesusahan masyarakat untuk antri. Ini akibat kebijakan Menteri titipan Jokowi, si Bahlul. Ini orang saking udah keselnya. Tinjau pagar laut dong. Banyak sekali yang mengusulkan supaya dia apa meninjau pagar laut. Ada juga yang kemudian ingat kepada Fufafa. Dia mengatakan Fufafa pelongo-pelongo lucu begitu. Waduh, nih ini komentarnya tajam ya walaupun hanya singkat. Percuma kalau udah disetting fakta lapangan berkata lain. Datang cuma pelongo-pelongo mau ngapain tok begitu. Jadi saya pun juga heran melihat sikap Gibran begitu di situ yang pakai batik begitu ya. Tidak Iya. mengganti dengan baju lapangan begitu kan dan kemudian hanya melihat-lihat dan itu berakhir dengan jadi gitu ya Bu ya. Nanti kalau ada apa-apa
bilang aja katanya begitu. Nah, ini kan orang lalu bertanya, ini seperti percakapan kita ke tetangga. Oh, kalau ada ini nanti bilang aja. Ini kan dia posisinya wapres, sementara ini yang ditemui adalah orang yang ada di lapangan. Kalaupun mau bilang, gimana caranya? Ini Caranya masih bilang. Emang kayak ke tetangga gitu. sementara orang yang lapor ke Mas Wapres saja tidak dipedulikan, banyak Iya, sekali oke. yang seperti itu Oke, gitu. kita pindahin sedikit deh. Orang pasti juga pengen tahu kan, kita tadi Hmm. bilang kita harus ralat dikit Pak Jokowi nggak mainin Jawa Tengah, ternyata dia mainannya Oh iya. ke UEFA gitu ya. Debat Hmm. saat bersamaan kalau Ibu Megawati diundang. Tapi kalau ke Jokowi itu ngapain ke UEA? Jualan apokat ya katanya, membantu petani menjual apokat ke UEA. Dia ya Pak Jokowi kan sekitar bulan Desember yang lalu Mas Hersu dia Mm. datang ke Desa Peron. Desa Peron ini ada di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Dan di situ dia cukup lama ya kalau saya melihat videonya itu cukup panjang ketika itu. Dan dia memang berterus terang saya sengaja datang ke sini karena saya ingin tahu begitu. Karena sudah mendengar bahwa alpukat di sebuah desa di Kendal tersebut itu alpukat yang besar, yang bagus begitu dan produksinya ini memang tidak main-main. Dalam 1 tahun itu 2 kali panen itu sekitar 3.000 ton begitu kabarnya. Dan dia berjanji ketika itu. Oh ya, selain alpukat itu ada juga gula aren gitu Mas Ersu yang masih diolah secara tradisional. Jadi seperti gula aren organik begitu. Itu juga ada 700 ton produksinya per tahun. Dan Jokowi ketika itu mengatakan bahwa dia akan menjual itu keluar gitu, akan mempromosikan keluar ketika ditanya di luar itu misalnya kemana ya, antara lain ke Timur Tengah. Jadi kita menduga, kalau saya sih menduga ini antara lain dalam rangka itu salah satunya. Tapi masa jauh-jauh cuman jualan alpukat saja begitu ya. Kalau di apa video yang diunggah oleh seputar Surakarta ini adalah akun begitu ya yang memberitakan semua kegiatan Jokowi, Iriana, Gibran begitu Akun dan ofisial lah ini keluarga. ya sebenarnya ya. Betul, ini bukan media ya. Makanya kalimatnya, judulnya itu suka aneh antara subjek, predikat, objek. Nah, tapi Antara, kalau saya nah, bukan soal itu saja, Mbak. Saya tadinya kan penasaran, saya buka-buka. Itu rata thumbnailnya, foto-fotonya Pak Jokowi dengan isinya itu nggak nyambung gitu. Terus videonya jadi campur-campur itu. Ada kunjungan Pak Oh. Jokowi yang sekarang, yang kelihatan kamera kecil, terus digabung dengan kunjungan Pak Jokowi waktu menjadi presiden. Saya mikir-mikir apa maksudnya supaya terkesan bahwa Pak Jokowi itu ke Abu Dhabi masih disambut seperti seorang presiden gitu. Apalagi kan judulnya katanya dikangen Presiden ambisur katanya kangen berat dengan Pak Jokowi gitu. Apa itu maksudnya ya? Iya, jadi sepertinya ya ini karena bukan wartawan ya Mas Ersu. Saya rasa Oh. sih menduga walaupun Berarti saya tidak bukan tahu wartawan pun juga identitasnya. logika berpikirnya mestinya tahu lah gambar tuh Betul. jangan dicampur-campur. Iya, Kalau ada dikasih keterangan gitu loh di tanggal berapa nggak, gitu. saya rasa nggak akan kepikir sampai segitunya, Mas Hersu. Karena memang yang penting ini Pak Jokowi beritanya naik. Karena semua semua yang sudah lengser itu pasti akan perlahan itu akan tenggelam gitu. Hmm. Se Semelukis melukisnya Pak SBY, Hmm. sebagus-bagusnya dia bernarasi dulu masih di Facebook ya zamannya Pak SBY begitu. Itu tetap saja mereka yang betul-betul mengagumi Pak SBY itu yang mengikuti semua kegiatannya. Kalau tidak ya ya lama-lama pasti tenggelam begitu juga dengan Megawati begitu juga dengan Pak Habibie ketika itu begitu ya. Tapi kalau kalau Jokowi ini kan memang menolak untuk tenggelam gitu. Jadi apapun ya dilakukan supaya dia ada kontennya setiap hari bahkan dalam 1 hari bisa berkonten-konten. Itu juga saya lihat seperti misalnya ini kan tidak selalu ikut kemana Jokowi pergi begitu ya si apa akun-akun tersebut, Hmm. admin dari akun tersebut, sehingga saya rasa dia mendapatkan feeding begitu, mendapatkan video begitu ya, VT dari mereka yang ikut bersama Jokowi begitu. Nah, sementara VT itu tidak terlalu panjang, jadi saya lihat beberapa kali memang misalnya peristiwa yang sudah berlalu 2 hari sebelumnya itu disambung begitu saja tanpa ada keterangan gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan dengan penglihatan, oh ini salah satunya seputar Surakarta begitu misalnya ada juga yang lain namanya apa ya Berita Surakarta atau apa kemudian ada Solo Times atau apa ini memang akun-akun yang Ternak Mulyono. mengglorifikasi Nah, kegiatan itu ya. Ternak Mulyono. Nah tapi saya menduga yang disambungkan itu adalah kegiatan Jokowi ketika berada di UEA entah waktunya kapan itu ya mungkin dia masih menjadi presiden ketika itu yang kemudian dia menanyakan kalau saya kirim sampel alpukat ini apakah nanti bisa? Oh iya begini gitu. Itu yang
disambungkan? Jadi kita menduga bahwa apakah kenapa itu disambungkan? Kenapa bukan kegiatan yang lain? Sementara kalau di UEA kan dia banyak sekali kan kegiatannya begitu selama ini. Ya kemungkinan dia menawarkan alpukat gitu salah satunya Mas Erso. Ya, Iya. ini juga yang menjadi pertanyaan ketika sedang rame-ramenya kisruh gas melon, kenapa Jokowi tiba-tiba keluar gitu ya? Karena saya rasa kalau seandainya tidak dengan dia keluar masuk setiap hari itu orang pasti menanyakan gimana nih Iya. Pak gas melon, gimana Iya. Pak? Pasti akhirnya ke dia, apalagi yang melakukan adalah menteri kesayangannya. Dan satu lagi orang bertanya juga, ini Bu Mega sedang ada peristiwa mengikuti sebuah acara internasional World Leaders Forum on Children's Right kalau tidak salah tentang hak anak-anak begitu dan itu di Roma, Italia yang juga diikuti oleh tokoh-tokoh dari Afrika, dari Asia itu Bu Mega, dari Eropa apa dan sebagainya. Kabarnya juga diikuti ini oleh Paus begitu ya karena memang protokoler Paus gitu ada di situ begitu. Jadi apakah untuk menyaingi itu? Karena memang Ya. disindir-sindir terus, Mas Hersu. Ini harusnya kayak Bu Mega tuh, sudah 20 tahun tidak apa lengser dari presiden, tapi tetap masih kemana-mana dan di acara-acara forum-forum seperti itu, begitu. Iya. Oke, eh, pokoknya suka-suka hati lah kalau orang Medan bilang suka hati-hati kau lah, gitu. Suka hati-hati kalian lah, gitu kalau orang Medan nyebut. Ya, mau main presiden-presidenan, mau apa, monggo. Tapi saya kira mungkin dia pasti standar berbeda. Itu yang kalau saya mikirnya cuman supaya terkesan kenapa videonya itu bukan karena mereka apa karena mereka naif bukan wartawan enggak menurut saya sih percayanya justru mereka itu sengaja membuat video seperti itu yang mengesankan itu bahwa Jokowi itu masih disambut secara meriah gitu di WA gitu karena ini kan untuk menghilangkan narasi-narasi bahwa dia masih gaya-gaya presiden sok presiden-presidenan gitu loh ya ini kan kita hafal lah kelakuan-kelakuan para buzzer kan ini nanti video-video begini itu tanpa dicek akan diglorifikasi oleh para buzzernya Mbak Aki kan dulu yang seperti itu dulu zaman Ya. Pak Jokowi dulu kan kalau setiap pergi ke luar negeri seolah dia tuh ngomong tangannya begini begini dengan apa dengan pemimpin negara-negara lain dan kemudian terus diglorifikasi oleh para buzzernya luar biasa tampil di dunia internasional percaya diri dengan tokoh-tokoh dunia kan gitu selalu begitu itu kan gaya lama Mbak itu pakem yang baku lah. Ya, 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 betul. Memang itu betul yang dilakukan itu dan sekarang sedang ramai juga Mas Hersu di media sosial bagaimana Jokowi sekarang ada di luar negeri begitu yang kemudian dia bertemu dengan mungkin dengan pengusaha dan pejabat setempat. Itu memang diglorifikasi. Iya. Tapi soal bagaimana yang menjadi admin dari media begitu bukan media sebetulnya ya udah akun-akun YouTube saja lah begitu ya. Ini memang betul-betul orang yang apa ya nggak bisa mohon maaf lah nggak usah dilanjutkan nanti nggak malah kita apa sepertinya mengunderestimate seseorang gitu tapi setidaknya kalau ini dimaksudkan sebagai media gitu itu tulisannya cara pengeditannya kemudian apa memakai file-file di masa lalu cara menjahitnya begitu menjadi sebuah narasi itu memang betul-betul membingungkan gitu dan memang diambil ya orang yang seadanya saja sepertinya seperti itu Mas Ersul. Ya Toh karena yang nanti yang nonton juga yang orang-orang kelas nonton, itu nah juga itu kok, Mbak. Jadi yang jangan nggak betul usah ya khawatir, Mbak. betul Itu yang nonton pun juga bukan orang yang mikir iya. gitu, Nah, dalam hal nggak ini seperti yang kita salah yang itu kritis Mbak Agi, gitu. bukan mereka, Mbak. Karena Mbak Agi mikirnya terlampau serius banget sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Ya enggak, jangan Iya dong dengan mereka mikirnya seperti itu. betul. Karena kita bukan target ya, karena Iya. kita bukan target mereka. Karena bukan Target target, mereka makanya ya bingung. ya Saya sendiri juga sebel 98%. begitu saya lihat thumbnailnya, begitu saya tonton, ini kok nggak nyambung antara judul dengan isinya. Dan kemudian saya bilang, ah ini video-video pasti video lama kan kita bisa membedakan video lama, video baru ketika dia disambut dengan upacara kenegaraan ketika di UEA itu standar dia waktu jadi presiden. Setelah dia tidak jadi presiden ya nggak akan seperti itu lagi. Nggak ada, Ya, betul. oke, Mhm. bagi ya. Kita jangan terusin ya ngomongnya ya soal itu ya. Jangan, jangan. Tapi kita perlu tetap lihat ya apa sih Yes, ini yang dilakukan oke. gitu ya. Ya, oke. Ya, kita ketemu lagi ya esok. Kami mohon pamit. Saya Arif Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.